para asatidz dan asatidzah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawatu rabbi wa salamuh asallahu ayyuballighahuma ila nabiyina al-karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Ibu-ibu, Bu, sehat Bu? Makan boleh Bu, asal jangan sambil lari ya, apalagi lari dari kenyataan, jangan ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis ilmi ini, dalam rangka juga yang disampaikan oleh Bu Hajah Hera untuk tasyakuran atas dikitannya Ananda Ihsan Siddiq Zain pada tanggal 1 Desember ya Mia. Dan insya Allah besok ulang tahun katanya ya. Kita doakan semoga Ihsan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga menjadi anak kebanggaan baik agama maupun negara. Amin ya rabbal alamin. Atas berkat rahmat Allah yang Allah sampaikan kepada kita untuk kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nikmat bisa duduk di atas kursi hijau. Saya 5 kilo lagi udah nggak kuat itu kursinya. Nikmat masih bisa megang mic sambil berdiri. Nggak tahu dah tuh 20 tahun ke depan boleh pakai kursi kali ya. Nikmat kita bisa makan risol, kita bisa bahkan makan tahu berintik. Ya, tahu berintik ini ya. Hah? Oh, tahu berontak ya. Saya maksudnya tahu berintik karena bintik-bintik gitu ya. Asal jangan bentol-bentol ya. Bila bentol mah udah kena serangga itu ya. Bersyukur kita bisa menikmati rambutan yang begitu manisnya. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita disuruh sama Allah, bahkan sampai sekarang nih ya, kata Allah apa? Seandainya lautan dijadikan tinta, kulaukan al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan dijadikan tinta, pepohonan, ini rumahnya Pak Haji kan pohon banyak banget ini rumahnya ya. Ada anggur ya, ada lengkeng. Kayaknya habis ini kita dibungkus ini ya satu ya. Itu aja pohon jambu udah ditutupin gitu ya, dikurungin itu ya. Ada lagi apa lagi itu? Ada nangka itu ya. Itu semuanya batang-batang Bu yang di muka bumi ini Allah jadikan pena untuk dijadikan menghitung semua nikmat yang telah Allah berikan di muka bumi ini bersatu, baik jin, baik malaikat, bahkan kita semua nih tak bakalan bisa walau jikna bimithlihi nggak bakalan sampai kita menghitung nikmat Allah. Bahkan Allah katakan apa lagi? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalimat la tuhsuha ini nggak bakalan bisa dihitung.
Kenapa Allah nggak tulis dengan la tahsabanna? Bahkan Allah nggak tulis lagi dengan bahasa yang lain atau kata yang lain. Karena kalimat la tuhsuha ini itu udah nggak bisa dihitung lagi, nggak terhingga. Tapi semua kenikmatan yang paling besar di muka bumi ini adalah memiliki anak yang udah kah ini? Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Bukannya Rabbi habli RI 1 ya Allah 2024. Dia masih bocah umur 11 tahun si Isa menjadi presiden. Kita doain ntar 40 tahun lagi ya kan? Insya Allah jadi presiden. Kalau enggak presiden hati abi uminya, presiden hati di warga masyarakat rumah apa dan namanya Chandra Baga. Ini banyak banget yang jualan itu ya. Saya tadi hampir terlambat karena tergoda tuh sama cilok-cilok gitu. Aduh, telepon mau Pak Haji saya mana Pak? Udah, ntar lagi Pak, ada mau beli cilok sama teh Nusantara katanya. Tergoda juga. Hadirin sekalian rahmati Allah, ibu-ibu yang calon ahli surga dan calon haji semuanya. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang gak pernah lelah, Bu. Nabi yang gak pernah lelah untuk mengurusin kita. Bukti, kasihlah minum susu setiap pagi. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Siti Aisyah, bertanya, wahai anakku, apa kebiasaan suamimu yang gak pernah saya tahu? Abi, ada satu amalan yang Abi gak tahu. Apa itu? Setiap pagi beliau ke pasar, bawa roti yang saya tumbuk, bawa bubur yang saya masak, bawa air susu yang saya matangin. Setiap pagi beliau nyuapin. Dan setiap pagi itu dihina. Nabi gak pernah bilang, ana Rasulullah, ana khatamul anbiya wa imamul mursalin. Dihina depan mata. Akhirnya selepas seminggu beliau meninggal, datang ke Abu Bakar, bawa tuh susu yang dibuatin sama Aisyah, roti sama. Akhirnya ketika disuapin, kita dulu dong, kata orang. Tetap masih. Kenapa Abu Bakar marah? Karena sebelum disuapin ngomong gitu. Aduh, Pak Haji mana aja Pak Haji, udah seminggu ada datang, ya kan? Tetap kan Nabi Muhammad nggak pernah ngomong, nggak pernah ngungkapin identitasnya. Suapin, langsung si orang buta ini nggak mau, karena beda caranya. Tadi bilang, tahukah wahai orang tua, yang nyuapin kamu selama ini bertahun-tahun adalah engkau yang engkau benci dan engkau hina selama ini. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu satu cerita aja. Makanya tadi kan kita baca tuh, assalamun mustamirun. Artinya apa? Setiap hari kita bersolawat pada Nabi, setiap hari kita dapat cerita Nabi. Mustamirun kulla yaumin yatajaddad tuh. Setiap hari akan ada cerita-cerita tentang keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khitan ini, Bu, adalah sunnah daripada sunnah anbiya, sunnah daripada nabi-nabi. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diawali dengan yaitu Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bu, udah sunat belum, Bu? Tanya dulu, ibu udah sunat? Udah ya, kita pernah lihat ya. Ternyata anak perempuan dan anak laki menurut mazhab Syafi'i yang kita anut di Indonesia ini, itu hukumnya khitan adalah wajib. Kan sekarang lagi viral ya, dokter-dokter ya, jujur aja dah. Katanya nggak boleh sunat tuh anak perempuan, katanya begini begitu. Pas saya lihat anak saya kan perempuan 2 nih, Bu. Itu bidan bilang, Pak mau lihat nggak yang disunat apanya? Ternyata masya Allah cuma sebenang doang. Istri saya mah kagak kuat nanti, sama kayak saya sunat emang bisa lihat kan? Enggak nafsu katanya ya. Pas lagi ya Allah Pak sebenang doang.
Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, khitan adalah memotong. Kalau untuk laki-laki memotong ujung kepala daripada kemaluan anak laki-laki. Kalau yang perempuan hanya satu. Sunat kemarin tuh Senin. Nah, insya Allah jadi anak sholatnya diterima. Ada rezeki nanti abinya, uminya, atau dari Ihsan sendiri, atau bersatu semua, insya Allah ada rezeki. Pergi umroh bareng, haji bareng. Bahkan Allah bilang apa? Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar. Ini sekomplek bisa umroh bareng. Cuma belum ada biro jasa ini, biro haji belum boleh. Ibu daftar mana aja boleh. Sekomplek kita nih Bu, bisa nggak kira-kira pergi umroh? Harus bisa. Ini rumah gedung-gedung semua. Ini kalau dihitung di rumah saya 3 ini. Alhamdulillah, yang penting bisa tidur ya. Artinya apa? Ada cerita ibu di Sunter. Itu jadwalnya sepupu sama istri saya. Itu di Sunter, di pulau kecil Bu. Pernah dengar pulau kecil? Pulau Mangga rumah saya. Di pulau kecil tuh Bu. Itu saya pernah nganterin 150 orang. Itu adalah untuk anak-anak kita. Insya Allah kalau kita udah berbuat baik Bu, anak kita akan ngikutin. Ya, bari'u abna'akum fa innahum yabirrukum. Kalau kita kasih teladan baik sama anak, ngajarin anak yang baik-baik, insya Allah anak akan berbuat baik sama kita. Kurang ini kita sama-sama berdoa. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, untuk kita semua menjadi, kita ini semua menjadi anak-anak yang soleh. Pastinya syaratnya banyak ya. Tadi saya nyetel itu berpipi. Alamat. Tapi orang Jawa tapi senang banget itu. Anak soleh. Empat bahasa Jawanya. Akhirnya ditulisin nama bini saya tuh katanya. Ada papat, ya. Ada papat katanya kan. Diterjemahin tuh Bu, saya boleh baca dikit ya. Sayang ini udah nyontek-nyontek. Ya, ono papat. Nah, itu udah itu syairnya itu. Ternyata diterjemahin tuh. Iya, kesidahan itu, ya benar. Setelah kita menjadi orang mukmin, ya, yaitu dengan ditandai mengikuti syariat agama ya, satu di antara itu kita. Serta itu ngapain Bu? Tanda-tandanya. Yang pertama adalah lisan tutur katanya lembut. Bahkan Pak, ini nyambung nggak sama Nabi? Bener nggak ngarang ini ulama yang nyebutin alamatnya anak soleh ada papat gitu kan? Man salimal muslim al muslimu man salimal muslim min lisanihi wa ada ini. Orang muslim adalah yang bisa terselamatkan dari lisannya dan juga peringai dalam tata keramanya. Ya, betul Ibu ya, nyambung tuh. Ini nggak ngarang ini saya, ini ulama yang ngarang ini dan penuh ilmu. Yang kedua apa? Memuliakan orang tua. Memuliakan orang tua nggak hanya harus sekarang, kemarin, sekarang, bahkan nanti orang tua kita udah meninggal, kita harus tetap berbakti. Wabil walidaini ihsana. Oh, makanya ihsana bukan pakai fi'lun madi, bahkan bukan pakai fi'lun mudhari, pakainya ihsana tuh pada buku. Ihsana ini adalah masdar. Masdar itu yastamilu madin au mustaqbal kata orang. Kata orang Bu, kata Sabrina ada yang mondok sama Salma itu. Alhamdulillah beliau putra putrinya ada yang mondok ya, dan udah ada yang kerja ya, Mas Adam ya. Jadi kenal Bu Adam tuh waktu kecil, masya Allah, boncengan sama abinya ke sekolah ke Sunter. Adam, tapi alhamdulillah, waman ladzatu illa ba'da ta'min. Gak akan ada kenikmatan kecuali kita melewati dengan kesusahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pakai master ini Allah sampaikan apa? Kita sekarang berbakti sama orang tua diterima nggak kira-kira? Jangan dipakai kira-kira lagi. Salah. Pak Jen udah nyindir, jangan nyindir tentang pilpres. Soalnya tadi di gerbang sana saya lihat ada tanduk. Jadi ini jangan kira-kira dong, jangan coba-coba dong. Ya itu tetet itu ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah SWT, karena berbakti sama orang tua itu nggak ada batasnya, maka kita harus mulai dari kita sendiri. Insya Allah anak kita akan meniru dan mempraktekannya. Mulai dari sekarang, mulai dari besok, mulai dari kapan-kapan, bahkan mulai dari hari-hari kemudian. Nah, yang ketiga nih Bu, sayang terhadap anak kecil dan saudara juga berperilaku baik. Ya. Benar nggak? Kan kita bangga ya kalau anak rukun ya. Ya, kalau adik kita rukun, bahkan kakek kita rukun. Coba kalau berantem, ya berantemnya kagak yang gede-gede, urusannya remeh-remeh. Jadi ribut-ribut masalah nggak jelas, panjang urusan. Padahal mah saudara kita sama saudara yang lain rukun-rukun aja karena kesinggung sedikit. Nah, perlu kita kasih ke anak-anak kita pengertian dan toleransi dan pembelajaran agar mereka hidup rukun. Ya. Yang keempat, beramal dengan ilmu. Al ilmu bila amalin kasajarin bila amalin. Nah, apa tuh? Berarti nih komplit nih, udah enak tadi, udah jalan dah agamanya ya. Saya bacain mahfudzah tadi udah pada nyaman. Ya, jangan-jangan manjada wajahnya juga hafal ini. Ya, masa kagak hafal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah SWT, ilmu harus diamalkan. Kalau nggak diamalin Bu, ini Allah benci Bu. Dalam surat As-Saff Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Oke, saya nyampein yang saya bisa amalin. Kalau saya nyampein yang nggak bisa saya amalin, ngeri-ngeri sedap. Ya, kita akan di kabura maqtan. Dosa besar Bu. Dosa besar kita bilang nganjurin sedekah, kitanya nggak sedekah. Nganjurin sholat di masjid, kita kagak ke masjid. Nganjurin orang untuk pergi haji umroh, sendirinya kagak. Nganjurin untuk sayang sama istri, sendiri berantem sama bini. Nganjurin sayang sama orang tua, boro-boro orang tua dibagiin cilok, gorengan aja kagak. Nganjurin untuk baik sama adik kakak, telepon kagak, WA kagak, miss call kagak, doain kagak. Nauzubillah semua. Nah, pesan yang terakhir ini adalah yuk dari ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini, insya Allah menjadi amal jariah kita bersama. Ya, kita harus bisa membimbing, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir.